Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Wildan Bayu Farizal, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, kelas Hukum Keimigrasian semester 3. Di sini saya akan membuat suatu legal opinion terkait pilihan kasus yang pertama, yaitu kebijakan hukum bebas visa kunjungan. Dalam rangka hukum keimigrasian Indonesia, bebas visa kunjungan ini bukanlah suatu hak yang melekat pada warga negara asing, tetapi melainkan fasilitas yang diberikan secara selektif karena Indonesia tentunya menganut kebijakan selektif polisi oleh negara Indonesia ini berdasarkan kepentingan nasional atau hal-hal lainnya. Karena sifatnya ini merupakan fasilitas, maka keberlangsungan eh, keberadaan visa BVK ini tidak dapat dipandang sebagai fasilitas dalam keadaan yang tetap, melainkan harus selalu tunduk dan selalu melalui tahap evaluasi hukum maupun evaluasi kebijakan. Suatu negara, khususnya di Indonesia, ini berwenang untuk menilai kembali apakah pemberian fasilitas BVK ini masih memenuhi beberapa faktor apa tidak. Contohnya, asas timbal balik, asas manfaat, dan pertimbangan keamanan atau kedaulatan negara. Peninjauan kembali bebas visa kunjungan ini menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan tempat pemeriksaan imigrasi. Misalnya karena saya saat ini eh, ditempatkan di Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dalam praktiknya, semakin longgar persyaratan untuk masuk eh, ke dalam negara Indonesia, menurut saya ini semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh rekan-rekan yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi ya, atau TPI. Karena TPI ini sebagai titik kendali awal maupun terakhir suatu negara dalam menyeleksi, memeriksa, menilai, dan memutuskan WNA ini boleh masuk atau tidak nih ke dalam wilayah Indonesia. Nah, oleh karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan bebas visa kunjungan ini tidak dapat dipisahkan dari kapasitas kelembagaan, kesiapan sistemnya, dan tentunya kualitas sebuah pemeriksaan juga pada tempat pemeriksaan imigrasi. Atas dasar-dasar itu tadilah saya membuat suatu legal opinion untuk menilai apakah secara hukum pemerintah Indonesia, khususnya melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, apakah perlu meninjau kembali lagi nih pemberian BPK terhadap beberapa negara khususnya. Terkait apa dasarnya? Apa dasar normatifnya? Bagaimana hubungan kebijakan tersebut dengan eh, fungsi di tempat pemeriksaan imigrasi? Dan suatu langkah kebijakan apa yang secara hukum patut kira-kira nih patut direkomendasikan. Kalau kita lihat dari perspektif hukum positif, kebijakan bebas visa kunjungan saat ini memang dirancang sebagai kebijakan yang dinamis,
sebagai bisa kita lihat di Perpres nomor 95 tahun 2024 secara tegas mengaitkan pemberian BVK ini atas dasar timbal balik asas manfaat, keamanan negara, kedaulatan negara, pariwisata, ekonomi, dan investasi, serta mungkin beberapa aspek lainnya ya yang ditentukan oleh kepala negara, di mana Indonesia saat ini dipimpin oleh presiden. Konsekuensinya, daftar negara-negara yang memperoleh fasilitas BVK ini eh, tidak dapat kita pahami sebagai daftar yang sifatnya permanen, yang artinya harus selalu diperbarui, harus selalu dievaluasi dan dilihat dari asas-asas yang tadi apa nih langkah-langkahnya. Dan bisa kita ketahui faktanya eh, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi itu selalu membuka ruang evaluasi secara berkala bagi penerima fasilitas bebas visa kunjungan. Bahkan eh, pada tahun 2025 penambahan negara untuk BVK ini bergerak dalam eh, digerakin ke dalam logika evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, secara konsepsional dan yuridis, pengurangan atau peninjauan kembali terhadap beberapa negara juga merupakan langkah yang sah dan berada dalam kerangka hukum yang sama. Nah, tapi ada permasalahan strategis yang muncul nih. Ketika kebijakan kemudian masuk yang didapatkan oleh penerima subjek BVK ini tidak diimbangi dengan kontrol ataupun pemeriksaan yang memadai dalam mekanisme BVK ini eh, eh, negara tidak mempunyai proses dalam screening permohonan-permohonan visa yang dilakukan oleh orang-orang WNA-WNA ini karena mereka datang langsung mendapat memperoleh BVK tanpa pengajuan dan lain-lain. eh Tentunya pemberian BVK ini dan pemilihan atau eh, memfilter ya, proses filterisasi ini sangat bergantung pada kemampuan eh, sumber daya pada tempat yang ada pada tempat pemeriksaan imigrasi untuk melakukan pemeriksaan dokumen tentunya, verifikasi identitas mereka, pengecekan mungkin berbasis data, mungkin saat ini JTPI punya PAU, SIPP, dan lainnya. Analisis risiko, ini kalau WNA ini masuk dengan WWK gimana, dan pendalaman nih. Apabila nih, oh ada WNA, kok kita curigai, ya udah masuk nih. Kita lakukan pendalaman. Oh ini anomali nih, kita lakukan pendalaman, screening, secara mendalam, wawancara mungkin, dan lain-lain untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Masalah lainnya nih yang patut dicermati, yang patut kita eh, perhitungan juga bahwa manfaat yang diharapkan dari BVK ini seringkali dinilai secara kuantitas, terutama dalam konteks pariwisata ya. Padahal dari sudut hukum keimigrasian,
manfaat itu harus kita lihat secara clear nih. Memperhitungkan juga nih biaya pengawasannya, potensi pelanggaran keimigrasian ya, tekanan juga nih terhadap pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi. Dan ya kita tahu warga negara asing yang masuk dengan BVK tidak selalu orang-orang yang mempunyai ekonomi menengah ke atas, tapi juga menengah ke bawah. Tapi kita juga harus memikirkan kemungkinan mereka melakukan penyalahgunaan terhadap fasilitas BVK ini untuk tujuan yang tidak sesuai. Eh, nah, berdasarkan asas manfaat tadi, apabila tidak seimbang dengan risikonya dan bebannya terhadap negara kita, maka kita perlu melakukan peninjauan kembali pada kebijakan BVK ini. eh, saya anggap merupakan langkah yang rasional dan sah. Berdasarkan dasar hukum dan temuan strategis yang tadi, permasalahan yang tadi, menurut saya pemerintah Indonesia secara hukum memilih alasan yang kuat untuk meninjau kembali pemberian BPK terhadap beberapa negara. Yang pertama, karena sifat dasar BPK ini eh, menurut Undang-Undang Imigrasian ditempatkan tuh sebagai pengecualian dalam hal tertentu, bukan sebagai hak yang mutlak bagi warga negara asing. Karena em, oleh karena itu, negara tidak terikat untuk mempertahankan fasilitas tersebut apabila alasan pemberiannya telah berubah atau tidak lagi memadai. Alasan yang kedua, argumentasi yang kedua terletak pada konstruksi Perpres nomor 9 tahun 2024 yang secara eksplisit menempatkan keamanan atau kedaulatan negara sebagai salah satu pertimbangan utama. Dengan demikian, pemerintah kita ini tidak serta-merta dapat menilai BVK hanya dari sudut pandang wisata aja nih, ataupun dengan hubungan antar negara. Negara wajib juga membaca suatu kebijakan ini dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Ya, karena bisa dilihat dari pengertian keimigrasian kita adalah dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Gitu. Negara juga harus mampu mencegah masuknya WNA-WNA yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, pelanggaran izin tinggal, dan ya penyalahgunaan izin tinggal tadi, BVK, tapi tidak sesuai peruntukannya sebagai apa dalam berkegiatan di Indonesia. Argumentasi ketiga saya berkaitan langsung dengan tempat pemeriksaan imigrasi. eh Dalam hukum keimigrasian, setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib melalui eh, pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Kebijakan ini menunjukkan norma tersebut menunjukkan bahwa TPI itu merupakan titik kendali sebuah negara. Namun, dalam konteks bebas visa kunjungan, eh, kebijakan ini bukan semata-mata karena apa namanya, permasalahan ini bukan semata-mata karena TPI tidak memadai ya. Kita sudah mempunyai sistem yang cukup bagus saat ini, PAU, SPP, EAPI,
Di laut ada SSM pengangkut, di darat ada apa namanya? Aduh, eh dia kayak gate tuh otomatis semi auto gate gitu. Terus karena bukan karena tadi ya tidak mampu ya, tetapi karena modus penyalahgunaan BVK ini oleh WNA yang eh, seringkali teman-teman di lapangan, petugas-petugas imigrasi di lapangan tidak dapat melihat secara jelas. Contohnya nih, secara aturan atau secara formal pengguna BPK itu masuk untuk melakukan wisata. Oke, nah itu masuk. Kunjungan jangka pendeknya sih, ya benar melakukan wisata dalam jangka pendek, membawa dokumen juga dokumennya yang sah dan berlaku. Penyampaian dia juga meyakinkan. Saya mau wisata ke sini, ke sini, ke sini. Jadwalnya dijelaskan, dia tinggal di mana dijelaskan. Tapi kita kan petugas pemeriksa petugas imigrasi yang ada di TP itu tidak dapat melihat modus. Kita tidak dapat melihat modus tujuan yang sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh WNA tersebut. Kita nggak tahu juga. Mungkin ya eh, dia mampu untuk menghidupi dalam jangka pendek, tapi ternyata karena dia melakukan penyalahgunaan, akhirnya merugikan negara. Potensi penyalahgunaan tadi itu yang tidak dapat terbaca secara terang, tidak dapat kita lihat dengan jelas. Karena oleh karena itu tadi, alasan-alasan itu tadi, negara memiliki alasan hukum yang kuat untuk meninjau kembali pemberian BVK terhadap beberapa negara. Jangan, oh kita analisis nih, misalnya negara A masuk menggunakan BVK. Apa manfaat negara tersebut? Apakah dia bisa memberikan dampak ekonomi secara eh, signifikan? Apakah justru mereka memberikan dampak-dampak buruk melalui penyalahgunaan ini sendiri? Enggak. Kita harus bisa analisis itu. Apabila setelah dianalisis kita dapat, oh ini menurut Direktur Jenderal Imigrasi, menurut imigrasi negara ini tidak layak diberikan BPK. Cabut BPK-nya. Evaluasi pemberian BPK-nya. Sarankan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Seperti itu. Yang keempat bahwa peninjauan kembali terhadap beberapa negara jauh lebih profesional daripada yang lebih ekstrim tentunya dihilangkan. Karena hukum bebas visa kunjungan ini dibangun berbasis daftar negara tertentu. Maka evaluasi yang paling masuk akal pun dilakukan per negara yang dianalisis per negara per kategori profiling risikonya. Tentunya pendekatan ini juga sesuai dengan prinsip negara kita, yaitu selective policy dalam penerapan hukum keimigrasian Indonesia. Argumentasi kelima ya terletak pada kehati-hatian dalam menjalankan suatu pemerintahan. Pemerintah yang mengetahui adanya eh, peningkatan kebutuhan untuk penghasilan orang asing, terus tingginya konsentrasi arus kedatangan pada TPI tertentu tentunya Soekarno-Hatta, Ngurah Rai Batam, dan pentingnya kualitas analisis penumpang ya khususnya di tempat proses imigrasi tadi. Eh,
tidak semata-mata pemberian BPK ini kita lihat dari asas asumsi manfaat, eh, justru evaluasi ini merupakan bentuk penggunaan kewenangan yang bertanggung jawab tentunya agar kebijakan fasilitatif tetap terkendali dan tidak berubah menjadi celah hukum atau celah pengawasan di Indonesia. Berdasarkan yang tadi, menurut saya ya pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi terhadap pemberian BPK. Kita tidak bisa menentukan parameter hanya dibatasi dengan jumlah wisata, hubungan baik tadi, parameter yang selayaknya atau sepatutnya digunakan ya asas timbal balik tentunya, manfaat yang nyata nih bagi Indonesia, keamanan nih gimana, potensi penyalahgunaan tadi, dan hal-hal lainnya, terutama yang berkaitan dengan tempat imigrasi ya. Untuk rekomendasi saya ya wajib wajib dilakukan evaluasi terhadap pemberian BPK. Negara-negaranya dilihat lagi, disortir lagi, mana yang benar-benar bermanfaat bagi negara kita, mana yang justru meningkatkan resiko yang buruk bagi negara kita. Itu pun juga berlaku ya untuk pemberian VOA, visa on arrival. Negara kita memberikan visa on arrival, negara mereka belum tentu memberikan visa on arrival. Sebagai penutup, eh saya berpendapat bahwa di tempat pemeriksaan migrasi ini harus diposisikan sebagai pusat timbangan dalam evaluasi kebijakan bebas visa kunjungan. Tempat pemeriksaan imigrasi adalah tempat negara hadir secara nyata untuk memeriksa, menilai, dan akan memutuskan orang asing ini layak masuk ke Indonesia atau enggak. Dalam konteks pemberian BPK, relevansi di TPI terletak pada fakta bahwa modus penyalahgunaan WNA ini ya seperti yang saya bilang tadi tidak dapat terlihat jelas pada saat pemeriksaan awal, sehingga evaluasi kebijakan harus mempertimbangkan seberapa jauh TP eh, rekan-rekan di TP ini mampu membaca indikator risiko di balik tujuan kedatangan wna-wna ini. Dengan demikian, menurut saya Indonesia tetap dapat dapat unjuk diri nih tampil sebagai negara yang terbuka secara terukur dunia, ramah secara selektif dan tegas dalam menjaga kedaulatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.